Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Kali ini saya ingin mempresentasikan KWU Farmasi dengan judul Menanamkan Jiwa Entrepreneur. Ya, di slide sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu entrepreneur. Ya, entrepreneur adalah seseorang individu yang menciptakan sebuah bisnis baru yang mana sebagian dia bisa menanggung resiko yang akan dialami dan juga sebagai imbalannya dia mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Setiap masyarakat itu haruslah menyadari ya bahwa kemapanan akan membuat kehidupan kita ini lebih menyenangkan dibandingkan dengan orang yang malas-malasan. Dengan masyarakat yang bangkit menuju sebuah kemapanan sosial dan ekonomi, maka negara Indonesia ini mampu bangkit di bidang pembangunannya. Jika negara kita ini berhasil dalam pembangunan, maka negara itu harus menyediakan 4 juta wirausaha besar serta masih harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Ini merupakan suatu peluang besar yang menantang dan untuk berkreasi dan mengadu keterampilan membina wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Yang akan menjadi sasaran untuk menjadi entrepreneur adalah mereka yang kehidupannya belum terlalu sibuk serta sarjana yang ketika lulus itu masih bingung ingin kemana ya, padahal saat ia lulus SMA ia telah menentukan pilihan untuk menjadi apa dan ia telah memilih untuk jalan atau keadaan apa yang akan mengantarkannya ke sebuah tempat. Namun setelah sampai di tempat yang dituju, atau kalau sekarang itu dia sudah lulus kuliah, seorang sarjana itu kadang suka lupa gitu dia tuh mau jadi apa gitu. Terus sekarang kita akan membahas mengenai entrepreneur ya. Ya, manfaat menjadi entrepreneur yaitu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hal ini sesuai dengan cita-cita daripada kepala dinas yang menargetkan pada tahun 2020 itu dapat tercipta 20 juta pengusaha baru, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan membangun sosial sesuai dengan kemampuannya. Berusaha mendidik karyawannya menjadi seorang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita ini harus bekerja keras. Terus ada hidup harus secara efisien, tidak berfoya-foya, nggak boros, karena keuntungan yang dihasilkan itu hanya untuk modal kembali serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Riset mengatakan bahwa 90% orang kaya itu karena bisnis ya, bukan menjadi pegawai atau pengusaha karyawan daripada suatu usaha. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan serta dapat berevolusi menjadi kejahatan sosial. Yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah daripada Allah dalam mencari nafkah dan berbisnis adalah salah satu bentuk ibadah juga ya. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan. Adapun cara menumbuhkan mental dan jiwa wirausaha itu yang pertama melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ini ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan daripada potensi diri. Anda itu semua dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis bahwa pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita semua ini akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif ya. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini juga dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, keluarga, sahabat, kerabat karena dapat berdiskusi mengenai ide-ide wirausaha, masalah yang dihadapi, cara mengatasi gitu, sehingga kita tuh memiliki semangat untuk berpikir yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga itu melalui pendidikan dan pelatihan ya.
keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha itu juga harus didorong oleh guru atau dosen di universitas misalnya. Itu biasanya mengadakan sebuah pelatihan-pelatihan agar wirausahawan ini memiliki sebuah memiliki sebuah keahlian khusus yang dapat menjadi modal untuk dia berwirausaha ke depannya itu. Kemudian karena keadaan terpaksa, banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan ya. Mungkin pada awalnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, cari nafkah biasa, tetapi karena usahanya itu keras, laku keras, jadi dia tuh akhirnya terjunlah menjadi seorang wirausaha. Kemudian melalui proses berkelanjutan, misalnya belajar di tempat kursus atau universitas, misalnya berlatih di tempat magang, kemudian akhirnya memiliki modal untuk bertindak mendirikan sebuah bisnisnya sendiri, akhirnya dapat sukses berkelanjutan dengan memiliki cabang perusahaan gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.